Yesus Kristus, Rajanya hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Allah, kiranya damai sejahtera Allah disertai Roh Kudus ada pada kita semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati, masih banyak orang yang tidak percaya dan tidak mengakui kalau Yesus mati, apalagi dengan cara yang sangat keji dan terkutuk. Bukankah Yesus itu Tuhan? Kata akal mereka, akal manusia yang sangat terbatas, lebih-lebih menyangkut hal metafisik, hal yang transenden. Maka tidak heran melihat kekristenan sebagai hal yang tidak masuk akal. Padahal kekristenan adalah soal relasi dengan Allah yang di luar akal dalam keberadaannya, kuasanya, dan rencana-rencananya di mata manusia. Jadi, bagaimana kekristenan harus masuk akal seturut iman orang-orang yang di luar Kristen? Akibatnya terjadi debat tak putus-putusnya yang justru tidak masuk akal pada argumen-argumennya. Saudara-saudara terkasih, kekristenan itu menyangkut akan kekekalan, artinya menyangkut kehidupan sesudah mati, supaya manusia tetap hidup kekal sesudah mati, dan itulah yang diberikan oleh Yesus. Maka Yesus disebut Rajanya hidup kekal, karena memang hidup kekal itulah yang diberikan Yesus melalui adanya pengampunan dosa, di mana tidak ada seorang nabi pun yang berkuasa mengampuni dosa selain Yesus Kristus. Rasul Petrus mengatakan kepada para ulama Yahudi, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, tidak ada keselamatan dan hidup kekal melalui siapapun manusianya selain melalui Yesus. Keyakinan lain boleh membanggakan pahala sebagai jalan selamat. Memang Allah penuh kasih akan memberkati orang-orang yang melakukan pahala. Tetapi keselamatan manusia untuk hidup kekal bukan melalui pahala, tapi melalui Yesus. Itu sudah menjadi ketetapan Allah sejak dahulu kala, di mana ketetapan itu telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi Yahudi. Nabi Yesaya, salah satu nabi besar yang banyak menubuatkan tentang Yesus, baik akan kelahirannya, kuasanya, maupun akan kematiannya di kayu salib. Tulis Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
Yesaya 9 ayat 5-6. Yesus digelari sebagai penasihat ajaib karena dialah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Allah yang perkasa, Yesus penuh kuasa dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Digelari pula Bapa yang kekal. Yesus berkata, "Bapa atau Allah dan Aku adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Artinya pula Yesus memberi hidup kekal. Yesus Raja Damai. Kata Yesus, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Yohanes 14 ayat 27. Yesaya menyebut damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Artinya Yesuslah yang memberi damai sejahtera dan hidup kekal dalam keadilan dan kebenaran selama-lamanya. Kata Yesus kepada Maria, "Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 26. Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudara, hanya dengan iman, percaya, yakin akan Yesus, inilah kehidupan kekal diberikan Allah. Yesus berkata pula, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Yohanes 3 ayat 18. Ya, Yesus Kristus adalah Rajanya hidup kekal di surga. Kapan hukuman jatuh pada yang tidak percaya? Nanti di akhir zaman. Tunggulah. Puji nama Tuhan. Ya Yesus, Raja hidup kekal, teguhkan iman percaya kami. Terangilah mereka yang masih ragu akan janji-Mu menebus dosa, mengampuni, dan memberi hidup kekal. Amin.